Baru terungkap hari ini, istri Sambo, Putri Chandrawati, alami hambatan besar saat pengungkapan. Ternyata hal ini yang disembunyikan. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini selanjutnya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Komnas Perlindungan Perempuan membeberkan hambatan yang dialami istri ex-Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, yaitu Ibu Putri Chandrawati, terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Salah satunya tak terlepas dari kapasitas jabatan Sambo di Polri karena dinilai mampu mempengaruhi independensi dan profesionalitas penyidik dalam melakukan pendalaman dugaan kasus kekerasan atau seksual, sehingga berdampak sangat fatal, menyebabkan hambatan untuk mengungkap peristiwa baik itu kekerasan seksual maupun peristiwa yang menyebabkan kematian dari saudara kita Brigadir Yosua Huta Barat, kata Ketua Komnas HAM Perempuan Andi Yentriani dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Jakarta Pusat. Terkait dengan dugaan peristiwa kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Brigadir Yosua Huta Barat di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022, Komnas HAM Perempuan menemukan ada petunjuk awal yang seharusnya perlu ditindaklanjuti pihak penyidik, baik dari keterangan korban dan Sambo, termasuk melalui asesmen psikologi tentang dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut. Sebagai istri dari seorang petinggi kepolisian pada usia yang jelang 50 tahun, memiliki anak perempuan maupun rasa takut pada ancaman dan menyalahkan diri sendiri sehingga merasa lebih baik mati. Ini disampaikan berkali-kali, katanya kembali. Pada kesempatan itu, Komisioner Komnas HAM BK Ulung Haspara mengatakan, berdasarkan penyelidikan pihak atas temuan faktual, mereka menyimpulkan kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat merupakan extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum, diduga dilatar belakangi peristiwa kekerasan seksual. Berdasarkan temuan faktual, disampaikan terjadi pembunuhan yang merupakan extrajudicial killing yang memiliki latar belakang adanya dugaan kekerasan seksual di Magelang, ujar BK Ulung Haspara. Selain itu, mereka mendapatkan putri yang diduga menjadi korban kekerasan seksual juga jadi terhambat kebebasannya untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Terlebih kejadian ini kemudian disebut di Magelang, namun skenario Sambo sebelumnya menyebutkan kekerasan seksual terjadi di rumah dinasnya yang berada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Ini kan ada hambatannya, kebebasan dari Ibu PC untuk menjelaskan atau melaporkan apa yang sesungguhnya dialami. Ini lagi-lagi baru dugaan, ungkap BK Ulung Haspara. Pengacara Brigadir J, Johnson Penjahitan, kembali mengungkit laporan yang sempat diajukan Irjen Verdi Sambo dan Putri Chandrawati mengenai laporan dugaan percobaan pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap kliennya tersebut. Johnson mempertanyakan, dua laporan yang sebelumnya sudah dinyatakan berhenti diusut, tetapi kembali muncul dalam rekonstruksi yang baru-baru ini digelar. Ingat, pada waktu itu yang dikampanyekan kemana-mana adalah skenario tembak-menembak dan pelecehan seksual. Saya harus tekankan ini karena rekonstruksi kemarin itu dimunculkan lagi, kata Johnson dalam diskusi publik di Jakarta Selatan. Bedanya adalah pelaporan yang lalu sudah di SP3, yang ini nggak ada pelaporan tapi muncul, katanya di BAP dan di rekonstruksi kemarin, lanjutnya kembali. Johnson menekankan bahwa Mabes Polri sebelumnya telah menyatakan dua laporan tersebut tidak ditemui unsur pidana. Namun, adegan yang mendukung laporan itu justru kembali muncul dalam rekonstruksi. Kan laporan yang kemarin sudah di SP3, bahkan dikatakan SP3 tidak ada pidana. Lah kok sekarang saat rekonstruksi ada lagi, tutur Johnson. Dan sebelumnya, Kamarudin Simanjuntak yang juga menjadi pengacara keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat telah mengajukan laporan terkait pembuatan laporan palsu tersebut. Pihak Bareskrim Polri pun resmi menerima laporan pengacara keluarga Brigadir J yang terregistrasi dengan nomor LP B0483 SPKT Bareskrim Polri tanggal 26 Agustus 2022. Dan bagaimana menurut kalian tentang berita tersebut? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah, dan sampai jumpa di video-video terbaru dari channel ini selanjutnya.